Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan membahas tentang pembangunan ekonomi dan permasalahan lingkungan. Jadi anggota kelompok 13, yang pertama ada Meli, yang kedua ada Prayoga, yang ketiga ada saya Ahmad Dimas Berlianto. Selanjutnya di sini ada pokok bahasan. Yang pertama ada definisi pembangunan ekonomi dan permasalahan lingkungan. Yang kedua ada tujuan dan manfaat pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada faktor-faktor pembangunan ekonomi. Yang keempat ada indikator pembangunan ekonomi dan permasalahan lingkungan. Dan yang terakhir yang kelima ialah pembangunan ekonomi dan permasalahan lingkungan di Indonesia. Definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat. Ciri-ciri penting tersebut adalah perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonominya. Selanjutnya ada gambaran pembangunan ekonomi suatu negara yang dapat dikatakan berhasil. Pertama, semakin menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kedua, pendapatan masyarakat semakin meningkat. Ketiga, kualitas sumber daya manusianya juga semakin meningkat. Definisi dari permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah salah satu penyebab utama rusaknya lingkungan. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan juga pencemaran lingkungan hidup. Selanjutnya adalah upaya mengatasi permasalahan lingkungan. Pertama, adanya menciptakan lingkungan yang bersih yang dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup. Kedua, menjaga kelestarian dari fungsi lingkungan. Yang ketiga adalah mengedepankan prinsip berkelanjutan, di mana fungsi lingkungan akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang. Jadi tujuan pembangunan ekonomi ialah mencapai kemakmuran seluruh rakyat dalam suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara rela mengeluarkan dana yang besar guna membangun sarana dan prasarana ekonomi yang menunjang. Manfaat dari pembangunan ekonomi yang pertama itu ada output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Yang kedua ialah kebahagiaan penduduk. Pembangunan ekonomi dapat menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Yang ketiga ialah memberikan kesempatan kepada manusia yang lebih besar untuk memanfaatkan alam di sekitarnya. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Dan yang kelima, terjadinya pembangunan ekonomi akan tersedia lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada faktor-faktor pembangunan ekonomi. Terdapat dua faktor. Yang pertama faktor ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia. Yang ialah manusia merupakan faktor produksi paling penting dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua ada sumber daya alam. Selain sumber daya manusia, harus diperlukan sumber daya alam di pembangunan ekonomi. Karena itu salah satu yang mempengaruhi tentang pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan oleh manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Yang terakhir ada teknologi. Teknologi dapat mempercepat proses pembangunan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya faktor pembangunan ekonomi yang kedua adalah faktor non-ekonomi. Terdapat kondisi sosial dan budaya masyarakat. Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, kelembagaan masyarakat, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan itu. Yang kedua ada kondisi politik.
Stabilisasi perekonomian dari suatu negara dapat sangat jelas dipengaruhi oleh faktor politik. Tanpa stabilitas politik yang kondusif, ekonomi tidak akan bisa berbuat banyak. Selanjutnya adalah indikator pembangunan ekonomi dan permasalahan lingkungan. Yang pertama ada efek rumah kaca, yang kedua pengangguran, ketiga ekspor bahan bakar, yang keempat GDP per kapita, yang kelima adalah industri. Pengangguran. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Hal ini termasuk dalam kategori permasalahan lingkungan. Rumah kaca sendiri dipakai sebagai tempat bercocok tanaman sayuran, buah-buahan, dan bahkan bunga atau tanaman lainnya. Ekspor bahan bakar. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Gross Domestic Product per kapita atau GDP per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka negara tersebut akan dipandang sebagai negara yang makmur dan oleh negara-negara lainnya di dunia. Selanjutnya adalah industri. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bisa dikatakan industri adalah tempat untuk mengolah bahan mentah yang menjadikannya memiliki nilai yang lebih menguntungkan. Nah, selanjutnya kelompok kami menyajikan data pembangunan ekonomi dan permasalahan lingkungan di negara tersebut. Adapun indikator yang kita sebutkan tadi sudah kami jelaskan di slide sebelumnya, ada 5 indikator. Nah, ini dalam bentuk grafiknya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.